trading ini nanti esok hari kalau memang naik lagi ini bisa adanya golden cross nih, terlihat jelas untuk stokastik RSI. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis teknikal mengenai saham-saham yang akan kita update hari ini. Yaitu ada di antaranya beberapa yang memang sudah mencapai resisten dan teman-teman wajib waspada. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu hari ini untuk IHSG. Nah, IHSG hari ini ditutup di zona merah di akhir sesi 2 ini di sektor finansial ini terkoreksi paling cukup dalam ya, memang karena sudah naik tinggi dan hari ini wajar terkoreksi juga ya, sementara dari minggu lalu kan memang sudah naik tinggi, namun memang asing ini masih mencatatkan net buy di akhir sesi 2. Nah, kita tahu juga adanya sentimen dari global itu harga batu bara itu terkoreksi 8% ya, memang ini cukup wajar karena memang sudah naik tinggi harga batubara dunianya, jadi ini terkoreksi ya wajar-wajar saja karena memang sudah naik dari beberapa bulan ya, ini sudah sangat naik tinggi. Dan juga ini ada rencana dibukanya lockdown di Cina, ini akan menjadi katalis dari potensi batubara juga nih, jadi katalis positif untuk meningkatkan permintaan batubara kembali untuk kedepannya. Nah, kita akan lihat nih untuk saham-saham yang memang cukup potensial. Nah, esok hari kan libur. Jadi kita pilih nih untuk hari Jumat itu apa saja sih sebenarnya saham-saham yang memang teman-teman bisa pantau ya. Dan ini juga harus menjadi perhatian juga ya. Dan untuk hari ini sebenarnya ya terlihat market itu sepi ya. Apakah memang ini perasaan saya saja atau mungkin teman-teman juga merasakan bahwa market ini sepi ya, cenderung ini setelah turun kemudian ya market ini menjadi sepi karena memang mungkin para big investor masih wait and see, memang karena keadaan global masih seperti ini. Kita tahu keadaan global kan memang masih cenderung stagnan ya, untuk setelah inflasi juga memang sudah naik tinggi, kemudian suku bunga juga sudah dinaikkan dan nanti di bulan depan juga akan ada kenaikan suku bunga kembali. Nah, kita lihat untuk IHSG hari ini turun sebesar 0,44%, ditutup di area 6.883. Nah, hari ini IHSG ini melemah dan teman-teman bisa lihat hari ini untuk potensialnya gimana. Nah, untuk potensial dari IHSG ini dia menguji area resisten yang ada di 6.942 dan di 6.923 nih menguji area resisten, namun gagal bertahan dan cenderung melemah. Dan ini bisa dilihat ini kalau teman-teman kita lihat nih secara garis besar di sini dia menyentuh area garis ini dan menyentuh area garis ini juga yang merah ya, ini garis MA20 dan garis MA60, dan ini ada double resisten yang memang wajib ditembus sebelum dia memang mengalami kenaikan kembali. Namun dia gagal dan ini turun ke rendahnya itu menguji area level support yaitu di MA100. Nah, MA100 ini sebagai support, jadi ini IHSG ya masih cenderung stagnan seperti ini dan ini akan ada konsolidasi. Tapi teman-teman wajib hati-hati karena nanti cenderung untuk IHSG ini bila ada kenaikan suku bunga kembali ya di bulan depan juga ya, ini potensial untuk menaikkan suku bunga dari The Fed ini ada juga nanti ya. Jadi harap hati-hati kalau nanti dia turun dan menguji area support di 6.659 ini sebagai area supportnya. Jadi teman-teman ya, ini skenario-nya kalau dia turun ke bawah ini sampai ke area sini. Nah, kita coba tarik garis Fibonacci ya teman-teman, kita lihat untuk IHSG-nya seperti apa. Nah, IHSG ini bertahan di area Fibonacci itu di atas 38,2 retracement-nya ya, di area sini. Jika dia bertahan di area 6832 ini masih cukup menarik ya untuk potensialnya dari IHSG. Yang penting dia tidak turun untuk IHSG ini. Kalau memang dia turun, dia akan break kembali menguji area support yang ada di 6.700 di area sini. Kalau memang dia turun ke bawah, nah ini maka diharapkan dia naik lagi kembali. Tapi ini ya kita lihat nih untuk koreksinya hari ini memang tidak terlalu tinggi. Nah,
Ini IHSG menguji area level resisten yang ada di 6.932, yaitu di garis Fibonacci retracement 50% di area sini sebagai area pengujian resistennya, dan ini gagal ya. Jadi di sini area kuat juga ya area untuk resistennya. Nah, untuk IHSG seperti ini. Dan untuk asing teman-teman kita lihat ya, hari ini asing itu ada transaksi ke net buy, yaitu ada saham BNI, Pegas, Unilever, BMRI, BCA, MRT juga ini masih di akum dan beberapa saham lainnya. Tapi yang tertinggi hari ini masih di saham BBNI ya. Ini terlihat jelas hari ini. Dan untuk saham apa saja sih yang boleh diperhatikan untuk ke depan ya, teman-teman kita bahas dulu, yaitu ada Pegas. Ya, Pegas ini ngegas juga hari ini melanjutkan penguatan setelah hari kemarin menguat, dan ini teman-teman yang sudah cuan selamat ya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya juga. Untuk resistennya itu ada di area mana? Resistennya itu ada di area 1799. Nah, ini diambilnya dari mana? Diambil dari garis Fibonacci extension 161. Nah, terlihat jelas di sini 1799 ini sebagai garis resistennya, dan hari ini dia mencoba menembus, tapi dia gagal breakout. Nah, kalau memang nanti teman-teman nih sudah punya, ini boleh profit taking sebenarnya hari ini, yaitu sell on high di area sini di 1799. Karena apa? Ini sudah naik 2 hari berturut-turut. Ini wajar ya kalau esok hari nanti dibuka melemah, ini cukup wajar karena memang investor ingin merealisasikan keuntungannya. Nah, ini bisa terlihat jelas. Tapi kalau memang dia ngegas lagi gimana? Kalau ngegas lagi ya teman-teman silakan, bagi yang sudah punya itu boleh sell on high esoknya. Tapi kalau teman-teman belum punya, tunggu saja area koreksianya. Nah, area koreksianya itu untuk berpeluang cukup bagus sebenarnya kita tunggu saja ada di area 1620 di area sini ya. Ini sebagai area topnya untuk Pegas. Jadi teman-teman tunggu saja kalau belum punya, wait and see terlebih dahulu. Nah, kalau esok hari langsung ngegas ya teman-teman mau buy on high atau sell on high itu boleh saja ya. Itu strateginya kalau teman-teman belum punya, yaitu buy on high and sell on high. Nah, kita lihat di sini untuk garis dari garis sini ya, dari garis Bollinger Band itu teman-teman bisa lihat untuk menu nomor 1 di area sini untuk Pegas. Untuk area resisten berikutnya itu ada di 1880. Nah, diambilnya dari mana? Diambil dari high sebelumnya. Nah, ini kalau kita kecilkan untuk chartnya itu di area sini adalah level area atas. Jadi selama dia kalau esok melanjutkan kenaikan, ini bisa saja menguji area 1880 di area sini, dan nanti dia cenderung turun kembali ya kalau memang dia sudah dicapai di area sini. Jadi teman-teman bagi yang sudah punya, siap-siap profit taking saja terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman belum punya, jangan langsung ini ya, jangan langsung FOMO, terburu-buru ingin beli langsung. Jadi tetap perhatikan kalau memang sahamnya sudah naik tinggi dan sudah mendekati area level resisten ya teman-teman jangan langsung ambil kalau belum punya barang ya. Lebih baik tunggu saja di area bawah ya. Kalau nekat ya silakan saja buy high and sell high ya. Ini untuk saham Pegas. Hari ini kita lihat untuk Pegas ada akum dari ini dari asing, bisa terlihat jelas di sini yaitu 97 miliar ya. Sempat kemarin kan 206 miliar, hari ini asing masih akum juga sebesar 97 miliar. Broker summary hari ini ada MG, YUZ, PBK, ini masih ada terlihat jelas di sini MG masih buyer, tapi di sini juga ada seller, dan di sini hanya untuk tradingan saja. Ini terlihat jelas karena memang adanya distribusi juga. Nah, untuk PD juga hari ini ada distribusi, ini terlihat jelas. CC juga ini ada distribusi, jadi tetap waspada ya karena memang sudah naik tinggi untuk Pegasnya seperti itu. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Telkom. Ya, Telkom hari ini kita lihat untuk resisten dan area supportnya, teman-teman bisa catat di sini. Nah, untuk area level supportnya itu ada di 4070. Ini sudah dibahas juga hari kemarin, dan hari ini sempat naik tinggi juga di level high-nya itu 4210. Namun di closingannya ada di 4200 dan naik sebesar 1,2%. Nah, gimana nih untuk Telkom perkembangannya atau memang esok hari?
masih sama, supportnya itu ada di 4070, resistennya ada di 4290. Ini untuk area TP keduanya. Jadi teman-teman silakan untuk yang suka investasi jangka panjang, ini boleh cicil beli terlebih dahulu untuk saham Telkom ya. Ini untuk sektor telekomunikasi. Sebenarnya kan memang sudah turun dalam, ini cukup murah sebenarnya di area sini memang ya, secara teknikal ini cukup murah. Jadi teman-teman kalau mau cicil beli ya boleh saja. Jangan all in, sekali lagi ya, jangan all in. Yang penting teman-teman boleh tes saja, tunggu saja di area sini, teman-teman boleh cicil beli saja. Misalkan teman-teman ingin modal untuk di Telkom itu 100%, nah teman-teman jangan all in 100%, yaitu masuk dulu sebesar 20% dulu boleh saja ya untuk Telkom. Nah untuk asing hari ini gimana? Asing hari ini adanya net sale sebesar 32 miliar. Ini hati-hati teman, 2 hari terkoreksi memang ya, ini asing masih buang. Nah, untuk broker summary hari ini ada LG, ini masih akum, bisa terlihat jelas di sini 488, ini volumenya cukup besar. LG hari ini akum, kemudian ada JP juga mengalami pembelian, tapi di sini ada penjualan juga bisa terlihat. Nah, yang menarik adalah BK di sini juga masih akum, CS juga ini akum ya. Ini teman-teman boleh lirik untuk saham Telkom. Memang geraknya lambat, slow mellow, tapi ini cukup bagus dan menarik secara fundamental. Untuk saham berikutnya itu ada saham ESA. Ya, ESA hari ini juga mengalami kenaikan. Ini sempat dibahas juga ya di video sebelumnya juga. Dan untuk teman-teman yang gabung di grup Telegram itu sudah dibahas juga pagi tadi, ini sudah muncul watchlistnya untuk saham ESA, dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan. Nah, ini untuk trading buy saja sebenarnya ESA, karena memang ini pergerakan ESA kan sempat tadi naik 6% ya, ini juga untuk tradingan. Tapi yang menarik di sini pergerakan ESA, dia keluar dari area trendline atasnya. Nah, trendline atas ini menandakan untuk ESA ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ya. Secara volume juga di atas rata-rata bisa terlihat jelas. Stokastik RSI menuju area ke atas dan ini adanya crossing. Ini nanti esok hari kalau memang naik lagi, ini bisa adanya golden cross nih, terlihat jelas untuk stokastik RSI-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, ini boleh kesempatan cicil beli saja selama dia masih dekat di area support 12.30. Teman-teman ini boleh watchlist untuk esok hari ya, perdagangan dari saham ESA. Nah, apakah bisa nyampe ke mana? Ya, jelas TP-nya itu masih di area 14.05, di area sini sebagai area TP-nya ya. Ini memungkinkan sih, memungkinkan, tapi tetap teman-teman antisipasi ya. Kalau dia turun dari 12.30 atau di 12.00 di area sini, teman-teman wajib cut loss untuk melindungi modal. Nah, dia akan tergerus lagi sampai ke 1045 jika memang dia turun, apalagi turun dari trendline yang bawah di area sini di 1120, itu dari area support yang ada di area sini, dia bisa ke area 1045-nya. Nah, kalau nanti dia tidak kuat ya, tetap tradingkan saja untuk saham-saham komoditas ya, terutama dari ESA juga. Ini kalau teman-teman mau trading ya boleh saja. Nah, ini untuk area TP-nya di 14.05. Untuk ESA, bagaimana pergerakan asing hari ini? Adanya net sell sebesar 1 miliar, ini tidak terlalu tinggi memang. Sempat hari kemarin kan memang masih diakumulasi ya, ini terlihat jelas. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada CC, ada MG. Di sini terlihat jelas CC masih ambil, kemudian di sini ada MG juga ambil, tapi di sini ada sellernya juga. Jadi untuk trading buy saja sebenarnya untuk hari ini ya, untuk saham ESA. Jadi silakan teman-teman yang suka trading boleh ini dicermati juga ya untuk perdagangan esok hari. Tapi kalau tidak sesuai dengan trading plan di area sini, di support dan resistennya, siap-siap teman wajib cut loss juga. Nah, ini untuk saham ESA. Berikutnya itu ada saham TINS. Ya, TINS memang hari ini bergerak melemah ya, ini memang merah, tapi menariknya di area sini TINS ini teman-teman ya, selama masih di area support, yaitu di area sini. Nah, bisa terlihat jelas TINS selama masih di area support garis Fibonacci 38,2 di area sini ya, di area sini ini sebagai area
Fibonacci-nya terlihat jelas, ini adalah garis birunya. Selama masih di atas garis biru garis hijau ini menarik ya. Ini teman-teman boleh cermati untuk perdagangan esok hari. Nah, untuk targetnya ada di mana? Targetnya ada di 1874. Ini sebagai area target resistennya. Supportnya di 1750 di area sini, ini sebagai support. Nah, kalau dia jebol ke bawah, teman-teman yang sudah punya ini boleh lindungi modal terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman belum punya, wait and see terlebih dahulu. Nah, apakah esok hari ini mantul atau memang rebound di area 1750 di area sini? Ya, ini kesempatan nanti boleh buy ya, spekulatif buy dekat dengan area Fibonacci di 38,2-nya di area sini. Untuk volume kan memang masih di bawah rata-rata. Stokastik RSI memang menuju ke bawah, jadi tetap teman-teman waspada ya untuk pergerakan TINS. Nah, untuk TINS hari ini kita lihat adanya net buy sebesar 4 miliar ya. Ini cukup menarik. Meskipun merah tapi asing masih beli sebesar 4 miliar ya. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada BB, ada KI, ada BK juga. Di sini terlihat jelas ada akum dari BB di sini ya. Untuk KI juga masih akum, sementara untuk BK juga masih akum. Meskipun BK di sini ada seller tapi tidak terlalu tinggi ya. Nah, memang ini menarik sebenarnya pergerakan TINS. Jadi silakan cermati untuk perdagangan esok hari. Untuk saham berikutnya itu ada saham Raja. Ya, Raja ini dari tadi ya, dari perdagangan di pembukaan ini meningkat terus, volumenya di atas rata-rata bahkan 2 kali lipatnya, ini terlihat jelas. Raja ini naik ya, ini karena memang dari sektor pegasnya juga atau dari gasnya ini mengalami kenaikan dan ini bisa terlihat jelas ini hanya untuk trading buy saja ya. Raja ini saham volatile, jadi bagi teman-teman yang memang suka untuk trading buy, untuk ODT ya, untuk one day trade, jadi ini boleh cermati juga untuk perdagangan esok hari. Nah, volume tinggi, transaksi tinggi disertai dengan candlenya naik tinggi hijau dan breakout lagi dari fraktal atas. Nah, fraktal atas di area 288 ini sudah ditembus ya, sudah breakout. Jadi ini boleh diperhatikan untuk saham Raja. Nah, untuk target areanya itu ada di area mana? Ada di area trendline atas di 317. Ini untuk target terdekatnya. Nah, kalau dia breakout, ya cukup menarik lagi nanti dia breakout bisa melanjutkan kenaikan kembali. Ya, yang penting ini untuk Raja ini teman-teman hanya untuk trading buy, jangan sampai untuk ya di hold untuk jangka waktu panjang nantinya. Yang penting cuan bungkus saja. Nah, stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan terlihat jelas. Dan untuk Raja ini, kalau kita lihat dari Bollinger Band ya, bisa terlihat jelas di sini. Raja untuk area level resistennya itu ada di 308 untuk level selanjutnya. Dan di 348 ini level resisten selanjutnya. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari garis trend atau garis candle sebelumnya, high sebelumnya yang ada di area sini, yaitu di Desember 2021 di area sini ya. Ini mencapai puncaknya juga. Jadi diperkirakan ini bisa menguji area level resisten di 308 ya. Ini peluangnya terbuka lebar ya. Tetap waspada, yaitu siap-siap untuk sell saja ya untuk Raja. Hanya untuk trading buy saja. Nah, untuk Raja kita lihat hari ini adanya net buy sebesar 278, tidak terlalu tinggi. Dan untuk broker summary hari ini ada EYP, MGI, FPD, CC juga ini masih melakukan pembelian dan ini terlihat jelas ya, volumenya juga sama ya. Ini hanya untuk tradingan saja. Nah, MG ini sellernya 248 tapi buyernya 328, 329. Ini masih ada menyimpan barang nih esok hari, perhatikan. Nah, sementara YP ini hampir sama. Jadi hanya untuk tradingan saja. Nah, untuk perhatikan untuk saham Raja ini ya esok hari ini peluangnya sebenarnya bisa ya untuk melanjutkan kenaikan. Tapi tetap disclaimer on teman-teman ya. Sekali lagi kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, silakan sesuaikan dengan trading plan untuk cut loss-nya. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di area 264 di area sini, yaitu diambil dari garis trendline yang ada di area sini. Jadi sesuaikan dengan trading plan-nya ya teman-teman. Berikutnya itu ada saham Excel. Ya, Excel ini memang hari ini minus sebesar 1,2%, tapi
Excel ini sudah mencapai area titik jenuhnya. Nah, area titik jenuhnya teman-teman bisa terlihat ini mendekati area support yang ada di 2500 ya, di area sini. Selama dia masih bertahan di atas 2500-an di area sini, diambil dari garis fraktal bawah 2550 ini cukup menarik. Nah, spekulatif buy kalau nanti dia mantul di area sini dengan harapan kalau nanti ada pantulan ini cukup menarik nantinya. Tapi kalau memang tidak ada pantulan ya ini teman-teman jangan ambil, takutnya nanti dia bablas ke bawah ya teman-teman, jangan tangkap pisau jatuh. Support berikutnya itu ada di mana? Support berikutnya itu ada di 2418 di area sini. Ini sebagai area support berikutnya. Jadi tetap hati-hati teman-teman ya, kalau nanti esok hari ini 2550 dijebol, ya teman-teman jangan ambil. Tapi kalau nanti pergerakannya ada hijau-hijau sedikit, teman-teman boleh tes saja ya. Jangan masuk langsung all in. Jadi tes saja dengan lot kecil, ini untuk spekulatif banyak untuk saham Excel. Ya, terlihat jelas stokastik RSI juga masih di bawah di sini, jadi ini jenuh jual, terlihat jelas. Untuk Excel hari ini kita lihat, hari ini ada buangan, memang masih ada buangan ya. Ini dari tanggal 9 ini Mei masih sampai tanggal 25 ini masih dibuang oleh asing karena memang kan sudah naik tinggi. Jadi teman-teman siapkan saja pelurunya kalau memang nanti dia mantul. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada CC, ada ZP, ada AK juga di sini terlihat jelas ada distribusi dari AK, PD juga ada distribusi ya. Teman-teman sesuaikan dengan trading plan saja. Kalau memang tidak sesuai dengan trading plan ya teman-teman ya jangan cut loss ya, bukan jangan cut loss. Jadi teman-teman siap cut loss ya, jangan ditahan kalau memang tidak sesuai dengan trading plan. Nah, untuk yang belum punya kita wait and see terlebih dahulu, spekulatif kalau ada candle hijau, tapi tetap ya sesuaikan kalau nanti ada false breakout-nya ke bawah. Nah, untuk berikutnya itu ada saham Friend. Friend hari ini naik juga ya sebesar 1,3%. Area closingannya itu ada di 78. Sempat high-nya itu di 81, ini berhasil menembus area fraktal atas, sebenarnya cukup bagus ya. Di area 80 ini sudah ditembus karena memang Friend ini kan secara garis trendline di area sini ini berusaha kembali ke area trendline atasnya atau trendline bawah ini berusaha ditembus dan ini berusaha naik ke fraktalnya tapi dia gagal ya, dan gagal bertahan hanya memang untuk tradingan saja. Nah, Friend bagi teman-teman yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu. Kalau esok hari ini ada mantul lagi atau memang ini naik di area 80, ini cukup bagus peluangnya bisa melanjutkan kenaikan di area TP di 89 ya. 87 sampai 89 ini bisa diuji ya untuk area level resisten berikutnya. Tapi kalau memang gagal breakout dari area 80 ya ini akan gagal untuk melanjutkan kenaikan. Supportnya masih ada di area 76 sampai 75. Ini sebagai area support. Jadi silakan catat. Dan untuk Friend untuk hari ini volume itu rata-rata ini terlihat jelas di area sini. Stokastik RSI ini adanya golden cross ditandai dengan adanya tanda panah ke atas ya. Tetap teman-teman sesuaikan dengan trading plan. Dan ini untuk Friend kita strateginya wait and see terlebih dahulu ya. Ini terlihat jelas memang masih cukup menarik. Nah, bagi teman-teman juga bisa lihat untuk Fibonacci di area sini untuk Friend ya. Hari ini Friend ini gagal menguji area Fibonacci di 38,2-nya. Jadi di area sini ya ada resisten kuat ya untuk Friend. Jadi tetap ya sesuaikan dengan trading plan. Nah, bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung, nanti bisa melihat untuk chartnya secara spesifik dan secara real time ya. Dan bisa melihat untuk di akademik saham itu dengan bot. Nah, bisa menikmati fasilitas seperti ini ya. Kemudian juga ada sinyal buy di sini terlihat jelas ya, ada buy sini, ada buy sini juga bisa teman-teman lihat dengan bot nantinya. Nah, ini untuk analisa saham Friend.